teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Iin. Di video kali ini, Bunda Iin akan mengajak teman-teman belajar tentang alat transportasi air dan juga alat transportasi udara. Nah, kira-kira apa ya alat transportasi air? Sebelum itu, Bunda cek semangat teman-teman dulu nih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, anak-anak hebat. Selanjutnya, mari kita belajar tentang alat transportasi air. Apa itu alat transportasi air? Alat transportasi air adalah pengangkutan orang atau barang melalui jalur laut dengan menggunakan kapal. Macam-macam alat transportasi air. Yang pertama ada kapal feri atau kapal penumpang. Kapal ini berfungsi untuk mengangkut orang ataupun kendaraan seperti sepeda motor atau mobil dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua yaitu kapal barang atau kapal kargo. Kapal satu ini hanya mengangkut barang. Biasanya barang-barang yang diangkut dikemas dalam kontainer dan barang-barang ini merupakan kebutuhan ekspor impor. Artinya barang-barang ini akan dikirim ke luar negeri ataupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu kapal tanker. Wow, besar sekali kapal ini ya teman-teman. Kapal tanker ini berperan penting dalam menghubungkan kilang minyak di lautan dengan daratan teman-teman. Nah, minyak yang diangkut oleh kapal tanker ini seperti bensin, solar, ataupun minyak tanah teman-teman. Berikutnya ada kapal pesiar. Wow, besar sekali kapal pesiar ini teman-teman. Tentu saja besar karena di dalam kapal pesiar ini ada banyak sekali kamar dan juga restoran, serta ada juga kolam renangnya. Dan tentunya masih banyak lagi fasilitas lainnya karena kapal ini dibuat dengan tujuan sebagai sarana rekreasi ataupun hiburan kepada para penumpangnya. Kira-kira teman-teman mau nggak ya naik kapal pesiar ini? Ayo, siapa di sini yang pengen naik kapal pesiar ini? Wah, Bunda juga pengen loh teman-teman. Berikutnya, apakah ada yang tahu kapal apakah ini? Betul, ini adalah kapal nelayan. Apakah itu kapal nelayan? Kapal nelayan adalah kapal yang digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan di lautan, teman-teman. Selanjutnya adalah kapal selam. Sesuai dengan namanya, kapal selam ini adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air. Kapal selam biasanya digunakan untuk kepentingan militer teman-teman, yaitu oleh Bapak TNI Angkatan Laut. Akan tetapi kapal selam ini juga digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan. Jenis transportasi air berikutnya adalah perahu dayung teman-teman. Jika transportasi air sebelumnya yang telah Bunda jelaskan menggunakan mesin, maka perahu dayung ini digerakkan menggunakan dayung teman-teman. Dayung ini adalah alat yang digunakan untuk mengayuh perahu dengan cara mendorong air ke arah yang berlawanan dengan arah perjalanan. Alat transportasi air berikutnya adalah rakit teman-teman. Biasanya rakit ini sering digunakan ketika hendak menyeberang sungai. Nah, rakit ini terbuat dari bambu yang disusun, kemudian dirapatkan sehingga mengapung di atas permukaan air. Untuk selanjutnya, apakah teman-teman tahu di mana kapal-kapal yang Bunda jelaskan tadi berlabuh ataupun bersandar? Betul, yaitu pelabuhan. Jadi teman-teman, pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar bagi orang ataupun barang dari kapal-kapal tersebut. Lalu, apakah teman-teman tahu siapa yang mengemudikan kapal-kapal tersebut? Betul, yaitu nahkoda. Nahkoda adalah pemimpin tertinggi kapal yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan penumpang dan awak kapal, teman-teman. Jadi, nahkoda ini juga disebut sebagai kapten. Untuk selanjutnya, mari kita belajar tentang alat transportasi udara. Alat transportasi udara adalah alat yang digunakan untuk mengangkut penumpang, barang, dan surat melalui
helikopter ataupun balon udara. Alat transportasi udara yang pertama yaitu pesawat terbang. Pesawat terbang adalah kendaraan yang dapat terbang di udara dengan menggunakan sayap dan mesin. Nah, pesawat terbang ini teman-teman biasanya mengangkut banyak sekali orang ataupun barang dari suatu daerah ke daerah lainnya atau bahkan dari satu negara ke negara lainnya teman-teman. Wah, sepertinya kita sudah sering ya melihat pesawat terbang yang melintas di atas sekolah kita. Yang kedua ada helikopter. Helikopter ini teman-teman adalah pesawat udara yang menggunakan sayap putar atau rotary wing di atasnya dan digerakkan oleh mesin teman-teman. Helikopter ini biasanya digunakan untuk keadaan darurat ataupun untuk penyelamatan teman-teman. Helikopter hanya mampu membawa penumpang sebanyak 4 sampai dengan 6 orang. Alat transportasi udara lainnya adalah roket. Roket merupakan kendaraan luar angkasa yang biasa digunakan untuk eksplorasi ataupun penelitian di antariksa ataupun luar angkasa, teman-teman. Selanjutnya ada pesawat tempur ataupun pesawat jet, teman-teman. Pesawat jet ini adalah pesawat militer yang digunakan atau dirancang untuk pertempuran udara ke udara. Biasanya pesawat ini digunakan oleh angkatan udara, teman-teman. Berikutnya yaitu balon udara. Balon udara ini teman-teman juga merupakan kendaraan yang dapat terbang atau mengapung di udara. Balon udara bisa terbang karena diisi dengan gas yang dapat mengapung. Balon udara ini biasa dimanfaatkan sebagai sarana untuk pariwisata. Kita bisa menyaksikan indahnya alam dari atas sana menggunakan balon udara. Nah, itu dia teman-teman penjelasan Bunda tentang alat transportasi udara. Kemudian Bunda ingin bertanya nih, kira-kira siapa ya yang mengemudikan pesawat? Betul, yang mengemudikan pesawat adalah pilot. Nah, pilot ini teman-teman adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan selama penerbangan. Kemudian, kira-kira di mana ya pesawat itu mendarat? Apakah teman-teman tahu? Betul, bandara. Jadi bandara ini adalah fasilitas umum yang digunakan untuk pesawat terbang, lepas landas atau mendarat. Juga berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang dan bongkar muat barang. Oke teman-teman, itu dia penjelasan dari Bunda Iin tentang alat transportasi laut dan juga alat transportasi udara. Oke, terima kasih. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.